Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi ada Ahmad Musadat di sini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi praktikum. Ini simulasi praktikum yang ke-10 tentang energi, bentuk energi, perpindahan energi, dan kalorimeter. Jadi pada ini lagi dan lagi kita akan kembali menggunakan PET itu tentang usaha, kerja, dan energi. Nanti silakan buka fisik. Nah, nanti kita buka energi itu ya. Nah, sebentar. Lalu, yang ini energi form and change. Silakan diklik. Nah, nanti setelah itu ini. Nanti setelah itu kita langsung seperti ini. Nah, intro. Nah, adapun tujuan, itu tuntun. Yang pertama itu mengetahui pengaruh suhu terhadap energi yang jadi perbedaan suhu juga mempengaruhi banyak sedikitnya energi. Terus yang kedua mengetahui benda. Nah, jadi jenis-jenis benda juga. Lalu yang terakhir mengetahui perubahan energi yang terjadi pada beberapa sistem energi. Oke. Pertama itu melihat pengaruh suhu. Jadi di sini bisa dilihat sesuai penuntun. Nah, ada 2 kegiatan ya ini kalau nggak salah. Jadi yang pertama itu kita melihat pengaruh suhu dan jenis benda. Nah, jadi di kegiatan itu akan ketahuan tuh bagaimana pengaruh suhu, jenis benda, dan sebagainya itu terhadap energi yang dibawa. Lalu yang kedua ini, itu kita melihat perubahan-perubahan energi pada sistem energi. Nanti energi ini diubah menjadi energi yang lain, terus diubah lagi menjadi energi yang lain lagi, begitu. Nah, kira-kira begitu. Lalu kita masuk. Yang pertama itu kita lihat iron. Seperti ini. Kita panaskan. Nah, seperti itu. Jadi, bisa dilihat kalau saat besi dipanaskan, energi pada besi itu akan bertambah. Energi panas, energi termal. Nah, pada iron atau besi itu bertambah. Jadi, semakin tinggi suhu, maka semakin banyak juga energi yang terkandung. Jadi, suhu itu gerak cepat atau lambatnya molekul dalam benda. Jadi semakin tinggi energi, cepat gerak-gerak benda. Nah, semakin banyak juga energi. Nah, kira-kira begitu. Jadi ini minimal. Nah, jadi ini memang besi cepat untuk. Terus kita coba yang lain. Itu, nah ini brick bata. Nah, seperti itu. Lalu yang saya panaskan. Nah, kira-kira begitu. Nah, suhu bertambah, maka energi juga bertambah. Nah, kira-kira begitu. Ini energi itu berpindah, tidak bisa dimusnahkan, tidak bisa diciptakan. Dia cuma berkonversi, berubah bentuk dari bentuk ini ke bentuk lain. Nah, tuh. Jadi, ini untuk besi kembali dingin. Jadi ini mematuhi hukum nol termodinamika. Jadi sebuah benda itu akan menyeimbangkan. Jadi misal ada 2 besi, misalnya ini saya gempetkan. Nah,
kedua benda ini akan cenderung berbagi. Jadi yang dingin akan mendapatkan isi panas. Nah, sedangkan yang panas akan memberi panas. Nah, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan keseimbangan termodinamika. Jadi setiap benda itu dilengkapkan atau suatu ini yang iron tadi dibiarkan, nah itu dia menyeimbangkan termal dengan keadaan sekitar. Lalu saya coba yang ini buat oli. Saya ini langsung ya. Nah, kita lihat. Jadi pada air itu sudah terkandung banyak energi, sedangkan pada oil masih sedikit. Nah, kita lihat. Nah, itu mulai kelihatan uap pada air, sedangkan pada minyak itu masih seperti biasa saja. Nah, inilah yang pengaruh kedua tadi atau tujuan kedua tadi. Jadi setiap bahan-bahan itu, setiap benda-benda itu punya karakteristik tersendiri. Jadi dia disusun oleh partikel penyusun yang berbeda-beda saat dipanasin. Nah, itu beda-beda. Ada yang cepat panas, ada yang lambat panas, ada yang mudah panas, nah dan sebagainya seperti itu. Nah, jadi ini sudah hampir sama, tapi pada air itu lebih banyak energi yang terkandung. Nah, lalu saat didinginkan, saya lupa menambahkan termometer. Saya ulang. Pada itu memang suhu, sedangkan pada air suhunya tetap. Nah, lalu saat langsung dingin kan, nah itu energi terkeluar. Saat energi turun atau itu dia suhunya turun. Ini sesuatu yang selalu berhubungan, suhu dan energi. Saat energi turun, saat suhu naik, energi juga naik. Nah, gitu. Nah, itu kelihatan. Atau ini seperti ini. Nah, ini kelihatan nih. Nah, jadi kelihatan bahwa suhunya lebih cepat naik, sedangkan air waktu lebih. Nah, dapat disimpulkan bahwa setiap benda-benda itu beda-beda. Ada yang lebih mudah panas, ada yang lambat panas. Nah, jadi kegiatan pertama kira-kira seperti itu. Jadi simpel itu. Jadi suhu dan energi itu sesuatu yang selalu berhubungan. Energi juga akan ikut naik saat suhu turun atau rendah, itu energinya turun juga. Lalu yang kedua, yang kedua itu ini. Ini merupakan sistem-sistem energi, perubahan bentuk energi. Jadi saya ngikut yang di penuntun dulu. Nah, jadi ini. Jadi ada air yang dijatuhkan mengenai atau generator. Nah, nanti kita lihat saja. Nah, gitu. Air jatuh, energinya nggak ada. Nah, jadi air jatuh itu adalah energi mekanik. Energi mekanik ini menggerakkan, energi mekanik itu energi gerak. Nah, dia menggerakkan turbin. Turbin ini, lalu turbin ini bergerak menghasilkan energi listrik, electrical energi. Nah, energi listrik ini digunakan untuk memanas air. Nah, disitulah energi listrik berubah lagi menjadi energi panas. Nah, jadi ada dua proses. Jadi, to electric dan electric to thermal energy. Nah, jadi yang pertama, jadi sesuai kekalahan energi itu nggak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Dia hanya berubah energi satu ke bentuk energi lain, begitu. Lalu saya coba
Oh ya, untuk yang ini tadi, ada data-data yang harus dilakukan. Nah, seperti ini. Jadi, untuk, jenis benda tadi, ada 3. Jadi, nanti saya panasin selama 20 detik bagaimana hasilnya. 40, 60, lalu didinginkan. Nah, begitu. Nah, sebenarnya ya praktikum. Jadi, saya hanya melakukan simulasi untuk aman saja, tapi ini nanti akan saya lakukan secara sendiri-sendiri saja. Yang penting tadi kita sudah memahami bahwa setiap benda itu punya, karakter yang beda-beda, jenis jenis itunya beda, terus jumlah energinya juga beda. Lalu, nah pada, itu, ada air mengalir, turbin, air gitu. Nah, jadi yang kedua, ini tadi perubahan energinya dari mekanik, listrik, termal. Sedangkan yang kedua, sinar matahari, kita coba. Oke, Nah, ini tadi kita sun, surya. Jadi, nah apakah, tenaga surya mempengaruhi ini? Kita lihat. Nah, jadi atau energi, cahaya, energi tidak bisa menggerakkan turbin, beda. Jadi energi cahaya menggerakkan benda-benda, dia cuma memberikan panas gitu. Nah, nanti kalau kita pakai panel surya, itu baru. Panel surya memang didesain untuk menerima energi dari, matahari. Nah, nanti energi panel surya itu digunakan untuk sesuatu yang lain gitu. Nah, tapi jadi ini, ada kesalahan atau tidak kesinkronan, tidak sinkron gitu. Jadi kalau tidak bisa menggerakkan generator, ya air juga tidak bisa mendidih begitu. Nah, jadi lanjut, teko yang dipanaskan. Nah, ini. Jadi kalau ini uap, ini, seperti konsep, revolusi industri ya. Pertama itu kita menciptakan atau energi termal. Kita panaskan, nah menghasilkan uap. Dan uap yang dihasilkan itu mulai menghasilkan energi mekanik. Nah, mekanik ke turbin atau generator. Setelah turbin bergerak, nah kan sesuai yang pertama tadi, itu menghasilkan energi listrik. Nah, energi listrik tadi kemudian, mendidihkan air menjadi energi panas. Jadi ada 1, 2, 3 proses. Jadi, thermal ke mekanik, tuh. 2, mekanik ke elektrik, lalu yang ketiga, elektrik ke thermal. Jadi ini proses yang cukup panjang dan sangat ya, keren ya, saya lihat. Sangat sangat mengagumkan juga. Nah, kira-kira begitu. Lalu, anak main sepeda. Nah, anak main sepeda, kita masuk. Jadi, anak main sepeda itu dia setiap manusia itu energi. Jadi kita makan, proses makanan yang itu menghasilkan glukosa. Nah, glukosa itu yang kita gunakan untuk mengayuh sepeda, mengangkat, galon dan sebagainya. Nah, itu disebut energi kimia. Nah, itu kita gunakan, kita konversi menjadi energi mekanik itu contohnya. Kita mengangkat laptop, saya mengangkat laptop, itu mengkonversi energi kimia ke energi mekanik. Jadi pada, hal ini si anak dengan energi kimianya, dia anggap aja udah makan ayam opor. Nah, ayam opor udah dikonversi, udah diolah oleh mitokondria jadi energi. Nah, dia menggunakannya untuk menggerakkan sepeda menggunakan kakinya. Artinya dia mengkonversi energi kimia menjadi energi mekanik. Nah, energi mekanik tadi itu menggerak turbin. Lalu si turbin mulai mengkonversi energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, disitulah kembali lagi energi listrik tadi digunakan untuk mendidihkan air, ya. Konversi energi listrik menjadi energi panas. Jadi yang
mengagumkannya. Jadi ya jelas pada tubuh kita itu memang terbatas. Jadi kita harus makan, ada energi, ya kita bisa mati begitu. Seperti ini ada satu, dua pengkonversian energi. Ini ada energi termal juga yang keluar sedikit-sedikit. Jadi energi termal itu suhu ingat badan dan lain-lain itu. Nah, itu bentuk energinya. Lalu, kita menggunakan panel surya nih. Menggunakan panel surya, contoh kita pakai sepeda. Sama sekali tidak nyambung nih. Orang penerima energinya pakai panel surya, pakai sepeda. Jadi yang benar adalah menggunakan ini, matahari. Nah, jadi energi dari matahari saat terkena panel surya itu terkonversi secara otomatis menjadi energi listrik, electrical energy. Listrik ini digunakan untuk mendidihkan air, yaitu menjadi panas. Jadi ya pada kegiatan dua ini sudah kelihatan jelas kalau itu bisa berpindah-pindah, terus berubah bentuk, dan satu lagi yang tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini untuk lampunya hidup, atau untuk jadi ini bisa kita ubah-ubah semudah-mudah. Nah, begitu. Hidup tuh lampunya kuning. Oke, untuk kipas angin. Nah, itu bergerak. Nah, jadi bisa dilihat tuh kalau pada kegiatan kali ini itu suhu benda dan pengkonversian energi itu bisa kita temukan jawabannya. Jadi semakin tinggi energi. Setiap benda punya berbagai jenis tergantung bahan bahan penyusunnya. Lalu untuk yang energi itu bisa diubah-ubah menjadi bentuk. Nah, tetapi tidak bisa dimusnahkan atau dihilangkan. Jadi ini ada analisis, tidak perlu nanti ini dijawab di laporan. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Salah-salah kata saya mohon maaf. Mungkin ini video terakhir dari simulasi. Terima kasih sudah menonton dari video yang pertama. Itu udah saya buat playlist mungkin untuk siapapun nanti di masa depan atau Anda sekarang yang nonton ini. Terima kasih sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Selamat siang. Terima kasih.